Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik kelas 2. Tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau disebut toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Dengarkan Ibu Siska ya. Bu Siska akan menceritakan dongeng fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, bagaimana cerita fabel tadi? Seru kan? Nah, pembelajaran tadi kalian tidak boleh menghina atau mengejek
orang lain ya. Oke, selanjutnya kita simpulkan cerita tadi ya. Coba sebutkan tokoh dalam cerita tadi. Ya, tokoh dalam cerita ada kepompong atau kupu-kupu dan semut. Bagaimana watak kupu-kupu dan semut? Nah, kalau watak kupu-kupu, dia itu baik hati, suka menolong, dan tidak pendenam. Nah, itu patut kalian tiru. Bagaimana kalau wataknya semut? Semut ini suka menghina dan mengejek, sombong lagi. Nah, itu tidak boleh kalian tiru. Latar dari cerita yaitu di kebun sekolah. Nah, amanat yang bisa kalian petik, jangan suka mengejek atau menghina orang lain. Mari kita menolong orang yang membutuhkan bantuan ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dari cerita tadi, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1, mengapa semut mengejek kepompong? Ya, karena kepompong tidak dapat berjalan keliling kebun. Nomor 2, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Ya, betul, kepompong hanya diam dan tidak menghiraukan ejekan semut. Yang ketiga, mengapa semut meminta tolong? Karena semut terjebak dalam lumpur. Nomor 4, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu tetap menolong semut saat membutuhkan bantuan. Yang kelima, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Kupu-kupu menyuruh semut untuk memegang ranting. Kemudian kupu-kupu membawa ranting terbang. Yang nomor 6, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ya, ucapan terima kasih. Nomor 7, tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Nah, masih ingat janjinya? Ya, semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Wah, kalian hebat. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan di sini, berarti kalian menyimak cerita yang Ibu Siska sampaikan tadi. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Nah, ayo coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan. Nah, yang pertama, banyak referensi untuk mengerjakan PR kamu. Nah, kalau kamu ada PR, kamu bisa melihat atau mencari jawaban di buku-buku yang lainnya di perpustakaan. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang dengan mendinginkan badan. Ayo, jujur, siapa kalau yang di perpustakaan suka mencari udara segar atau AC biar kalian tidak panas? Nah, yang ketiga, meminjam koleksi perpustakaan kesukaanmu. Nah, dalam perpustakaan banyak sekali buku-buku yang bisa kalian baca, misalnya komik, novel. Nah, semua itu bisa kalian baca di perpustakaan. Yang keempat, mencari informasi di internet gratis. Nah, biasanya kalau misalnya internet atau komputer hanya ada beberapa perpustakaan yang menyediakan. Nah, biasanya komputer itu digunakan untuk mencari informasi penting di Google ya, atau di internet, bukan untuk bermain game ya. Yang kelima, mendengarkan cerita. Di beberapa perpustakaan
ada jadwal untuk mendengarkan cerita. Nah, dari situ kalian akan menumbuhkan imajinasi kalian. Yang keenam, mengikuti beragam agenda menarik. Misalnya membuat origami atau membuat Lego. Nah, itu macam-macam ya, tergantung di perpustakaannya. Nah, hal itu membuat kalian lebih kreatif. Yang ketujuh, kalian dapat melakukan diskusi bersama teman kalian untuk mengerjakan tugas. Nah, dari ketujuh bagian ini, mana yang termasuk kegiatan kesukaan kalian di perpustakaan? Nah, setiap orang itu memiliki perbedaan. Walaupun berbeda, kita tidak boleh saling menghina dan tidak boleh saling menjelekkan. Selalu menghormati kesukaan orang lain. Dan yang pasti kalian harus tetap bermain bersama. Karena dengan perbedaan itu kita harus tetap saling rukun. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku itu. Yang pertama, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan yang berdirinya 1. Tapi jumlah buku itu ada berapa? 2. Jadinya pecahannya 1/2. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Buku merah itu ada 1. Jumlah buku seluruhnya ada 4. Jadi pecahannya 1/4. Betul sekali. Berikutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, buku yang ada pitanya 1, tapi jumlahnya ada 2 buku. Berarti pecahannya 1/2. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan sama seperti tadi. Yang memiliki pita 1, tapi jumlah bukunya ada 3. Berarti pecahannya 1/3. Berikutnya, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, Siti mengambil salah satu, berarti 1 buku. Jumlah seluruh bukunya ada 3, berarti 1/3. Mudah kan? Nah, Buska yakin kalian pasti sudah bisa mengerjakannya. Nah, berikutnya kalian kerjakan di buku tematik kalian halaman 140 menarik garis. Ingat, kalian kerjakan menggunakan pensil ya, agar mudah dihapus. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti tentang pelajaran hari ini ya. Buska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Dadah.